Selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Vikaris Nayawan Yehezkiel Pinontoan, Vikaris tahun kedua GPIB yang sedang menjalani masa vikariat di GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Sahabat-sahabat GPIB, kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan bagi kita berdasarkan sabda bina umat, kita akan baca dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-43. Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Setelah kami menjalani segala aktivitas pelayanan, tugas, tanggung jawab panggilan dan pengutusan kami, saat ini ya Tuhan, kami rindu membaca Alkitab, juga mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengar, tetapi juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 37 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, alasan orang Yahudi tidak dapat percaya. Meskipun Yesus melakukan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tema yang diberikan bagi kita dalam Sabda Bina Umat ini adalah kemuliaan Allah atau pengakuan manusia. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Allah, mencari validasi adalah sesuatu yang kerap kali dilakukan orang hari ini. Tentu Bapak Ibu, mendapatkan validasi dari orang lain adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita. Tentu saja. Dan tidak salah. Tetapi itu akan menjadi keliru ketika saya dan juga sahabat GPIB yang lain mencari validasi secara berlebihan dari manusia sehingga mendukakan hati Allah. Dalam pembacaan kita di saat ini, Yohanes banyak mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ketika saat itu Nabi Yesaya banyak dikutip oleh Yohanes.
Kemudian apa yang dikutip? Ini tentang bagaimana orang-orang yang tidak mau percaya. Terlebih khusus orang-orang Yahudi saat itu yang mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Walaupun mereka sudah melihat begitu banyak tanda, tetapi mereka pun tidak percaya. Kita mundur ke belakang. Ternyata di zaman Musa pun terjadi hal yang sama. Dan kini pun banyak terjadi hal yang demikian. Di zaman Yesus hari itu, Yesus padahal sudah melakukan mujizat. Kalau kita mundur satu pasal, sahabat GPIB, kita menemukan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus bukan di hari pertama kematiannya, bukan di hari ketiga kematiannya, tapi di hari yang keempat. Yang menurut tradisi hari itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi Yesus mampu melakukan itu. Nah, kemudian banyak orang yang sebenarnya sudah percaya, tetapi mereka hari itu tidak mau mengakui secara terang-terangan. Kenapa? Karena mereka takut dikucilkan. Seberapa banyak dari kita sahabat-sahabat GPIB yang mungkin percaya atau memiliki sebuah kebenaran, tapi kita tidak mau mengakuinya, atau tahu sebuah kebenaran tapi kita tidak mau meluruskannya. Kenapa? Karena kita takut dengan apa yang terjadi, dengan apa anggapan-tanggapan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita mungkin berpikir, kalau saya bilang yang benar, maka yang akan terjadi, wah jangan-jangan saya dikucilkan. Oh, sebenarnya yang dia katakan baik, tetapi kalau saya juga mendukung dia, masalahnya lebih banyak orang yang tidak mendukung dia. Kalau saya mengatakan bahwa saya dukung dia karena saya kira apa yang dia sampaikan baik, bisa saja saya dianggap berkomplot dengan dia. Sehingga kita kompromi terhadap pandangan yang salah orang lain terhadap orang yang mengakui atau mengatakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan di antara saya dan juga sahabat GPIB, kita mulai terjebak kepada kita lebih senang menyukakan hati orang, menyukakan hati manusia, daripada kita menyukakan hati Allah. Ini berbahaya. Ini celaka dalam perjalanan iman kita. Karena Bapak Ibu Saudara, itu kian lama akan semakin meruntuhkan kepercayaan kita, meruntuhkan iman kita. Kenapa? Karena tuh yang kita cari adalah validasi orang lain, yang kita cari adalah pengakuan orang lain. Luar biasa ya. Dia pelayanannya begitu baik, dia pelayanannya begitu bagus. Akhirnya kita mulai terjebak terhadap pujian orang lain. Akhirnya kita mulai terjebak terhadap sanjungan orang lain. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Biarlah kita menjadi orang yang tidak tumbang ketika dicaci dan tidak terbang ketika dipuji. Artinya apa? Saya mau katakan bahwa sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian barat, mari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kita menghormati orang lain, atau orang lain harus menghormati kita, sehingga kita menjadi orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berpelayanan. Tetapi mari saya mengajak kita semua untuk membuka diri, membuka hati kita. Percaya jangan sekedar percaya.
Jangan percaya karena orang lain suruh saya percaya. Jangan percaya karena orang tua saya sudah Kristen, orang tua saya sudah GPIB. Tapi percayalah karena Bapak Ibu benar percaya dan saya percaya, melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semua bukan untuk kemuliaanku, semua bukan untuk saya menghormati pendetaku, saya menghormati presbiterku, tetapi saya lakukan itu untuk memuliakan Allahku, untuk memuliakan Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu hari ini, Allah. Di tengah-tengah setiap pergumulan dan perjuangan yang kami hadapi hari ini, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Ketikapun sepanjang hari ini ada banyak hal yang kami alami, ada banyak hal yang membuat kami sedih, ada banyak hal yang membuat kami sakit hati, ada banyak hal yang membuat kami berduka. Tapi kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tetap terus menghibur kami. Ajarlah kami untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan pelayanan kami, untuk melakukan setiap perbuatan baik kami, bukan agar dipuji orang lain, bukan untuk karena kami melihat bahwa kami harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi biarlah kami melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Allah. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah kami boleh tidur dengan lelap. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang diberkati, agar kami boleh melanjutkan segala tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan kami yang kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, kami telah berdoa. Amin.